Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayakokusumo, NIM 192410101135 dari kelas PBU 2B. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat suatu program sederhana menggunakan UX Form Builder untuk memenuhi tugas mata kuliah PBU 2B, yaitu tugas live coding. Nah, kali ini saya memakai aplikasi UX Form Builder versi 3.5. Yang harus kita siapkan ya adalah aplikasi UX ini. Yang kedua, Visual Studio Code seperti biasa. Terus yang ketiga adalah kita harus mendownload import library UX. Nah, import library UX itu bisa di-download menggunakan CMD atau command prompt. Langsung saja langsung kita praktekkan cara membuatnya. Yang pertama kita buka filenya ya. Maksud saya buka aplikasi UX Form Builder, ya, lalu kita tambahkan frame-nya. Nah, kali ini kan saya akan membuat aplikasi sederhana, yaitu untuk menghitung denda perpustakaan. Ini saya buat memanjang frame-nya 300 kali 500. Kita atur ukuran frame-nya, lalu kita tambahkan layout-nya. Layout-nya saya menggunakan grid sizer dengan ukuran baris 11 dengan kolom 2. Yang pertama dilakukan adalah membuat judul dari programnya terlebih dahulu. Misal kita beri judul buat hitungan denda perpustakaan. Oh ya, mohon maaf apabila kamera atau mic-nya kurang baik ya, karena kamera laptop saya agak gelap memang, jadi kurang pencahayaan. Langsung kita sudah membuat judulnya, lalu kita buat apa-apa saja yang perlu diinputkan. Sebenarnya ini bisa menggunakan spacer ya, tapi menggunakan spacer untuk UX Form Builder versi 3.5 ini sering error, jadi saya menyiasatinya menggunakan static text tapi tidak diberi nilai atau tidak diberi value. Lalu oh ya, ini UX Form Builder harus sering di save ya, karena sering force close. Kita buat tugas BPO. Nama, lalu kita kasih text control, lalu ini judul buku, text control, jumlah yang dipinjam, text control, apa lagi ya? Ya. Jumlah telat. Hari, lalu denda. Lalu kita ini jumlah denda per hari. Ya. Kita kasih text control. Untuk ini misal langsung dikasih button, ini lokasinya akan di sini ya, jadi untuk mensiasatinya agar segaris dengan text controlnya, maka kita sebenarnya menggunakan spacer ini, tapi karena spacer ini sering error di aplikasi UX Form Builder versi 3.5 ini, maka saya mensiasatinya dengan menggunakan static text tapi tidak ada value-nya. Button misal tidak buttonnya button klik nama denda
Lalu kita kasih ini total denda, properti murah. Kita kasih text control, di hadiahnya berapa. Kita kasih button lagi ya. Buttonnya kita kasih kembalian. Dan ini kita kasih nah, ini tadi belum di set eventnya ya. Ini kita kasih nama kembalian. Text controlnya kita kasih nama satu persatu ya. Nanti ini diperlukan dalam proses kode programnya. Yang pertama adalah kita kasih nama. Sebaiknya ini namanya tidak menggunakan spasi karena nanti akan error. Jadi kita gunakan underscore saja. Ini judul buku. Ya. Ya. Ya, ini kita kasih nama total kembalian, kita kasih nama total kembalian. Lalu kita edit sedikit ya teksnya biar agak tidak polos. Ini kita kasih Arial aja, nah bold ukuran 10. Ini kita kasih warna putih ya highlightnya. Lalu backgroundnya kita kasih warna hitam seperti ini aja. Lalu buttonnya juga backgroundnya kita kasih highlight text. Lalu windownya, lalu backgroundnya kita kasih hitam. Sama backgroundnya juga yang ini. Lalu ini kita kasih teks. Kita save. Nah, sudah jadi desainnya, maka kita generate programnya ya. Nah, untuk generate programnya bisa dilihat di My Project. Lalu di bagian properties, ini ada kode generation-nya masih C++. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya, maka kita harus menggantinya menjadi Python. Ini, lalu kita save. Ini sudah bisa dilihat. Ini adalah generate kodenya. Lalu kita bisa ini generate kode, lalu akan kita lihat di foldernya. Ini tadi tugas BPO live coding. Nah ini sudah di generate, maka kita akan membuka di Visual Studio Code. Nah ini langsung. Ini adalah kode yang di generate dari WX Form Builder tadi ya. Jadi kita sudah membuat desainnya langsung di generate. Jadi kelebihan dari WX Form Builder ini kita tidak usah membuat kode program dari desainnya. Jadi desainnya kita bisa langsung buat, lalu langsung di generate code. Lalu untuk bisa menjalankannya, kita harus membuat file baru. Bisa kita namain, kita kasih nama main.py. Lalu yang pertama dilakukan adalah import library WX terlebih dahulu ya. Karena ini menggunakan WX Python. Lalu import generate kode programnya tadi. Karena ini nama filenya noname, jadi kita import noname. Lalu kita buat kelasnya. Kelas, misal kelas kita kasih nama kelasnya kelas denda ya.
Kelas denda ini parameternya adalah nama file dari generate kodenya, lalu nama kelasnya. Nah, ini untuk tampilan pertamanya ini kan kita hanya menggunakan satu frame saja, maka kita untuk tampilan pertamanya kita buat kelas myFrame1 ini. Jadi parameternya noname.myFrame1. Seperti ini. Parent ya. Karena ini tidak mempunyai parent karena frame ini adalah kelas paling teratas. Tidak mempunyai induk lagi. Ini adalah induknya. Lalu kita buat function init-nya terlebih dahulu. Function init, def init, parameternya self dan parent. Lalu noname dot myFrame1 kita buat ini juga ya, kita buat super kelasnya ini. Init, parameternya self dan parentnya. Lalu kita buat function untuk eventnya. Nah, kita lihat di eventnya ini namanya adalah def denda. Ya. Ini kita langsung copy saja untuk function buttonnya. Lalu kita harus menentukan di button ini akan ada kegiatan apa aja yang akan dilakukan oleh button ini. Nah, misal kita jika kita memencet denda, maka total dendanya itu akan keluar di sini. Nah, jadi yang kita butuhkan ini adalah jumlah yang dipinjam, jumlah telat berapa harinya, terus jumlah dendanya, lalu dikalikan semua. Jadi kita harus membuat variabel untuk menampung ini. Yang pertama jumlah yang dipinjam terlebih dahulu. Namanya adalah jumlah yang dipinjam ya. Jadi kita buat integer terlebih dahulu karena ini adalah angka ya. Integer lalu self dot ini jumlah yang dipinjam, kita copy, lalu get value. Nah ini get value ini adalah fungsinya untuk memanggil nilai yang sudah kita input tadi. Lalu kita buat untuk yang di bawahnya yaitu jumlah telatnya berapa hari. Jumlah telatnya ini kita beri nama tadi jumlah telat ya. Lalu self dot jumlah telatnya berapa, lalu get value, manggil nilainya, kita buat variabel c, integer self jumlah dendanya, jumlah denda ini. Jumlah denda, lalu kita panggil value-nya juga. Value. Lalu untuk hasil perhitungan yang akan ditampilkan nanti di total denda ini kita kalikan semua. Jadi kita karena sudah menampung semua nilainya dalam variabel ABC ini, maka kita tinggal mengalikan A dikali B dikali C. Lalu untuk menampilkan yang ada di total denda ini, maka kita harus self ya, lalu nama ininya total dendanya yaitu total denda ya. Kita copy, kita copy, lalu kita set value-nya.
set value. Nah, ini untuk menampilkan set value string hasil. Ini hasil nanti ini akan ditampilkan di kotak total denda ini. Nanti akan otomatis ditampilkan. Untuk button denda ini sudah selesai ya. Lalu kita lanjut ke event yang berikutnya. Event berikutnya kita cek di sini. Event berikutnya adalah kembalian. Ini kita copy. Copy ya. Lalu kita buat untuk menghitung kembalian ini kita butuh apa aja. Jadi untuk menghitung total kembalian itu kita membutuhkan total denda dan bayar. Jadi kita buat variabel lagi di sini, misal x sama dengan integer dari self dot total denda tadi ini total denda ya. Total denda c lalu get value, tampilkan value-nya. Lalu kita buat variabel y untuk bayarnya. Bayar ini namanya adalah bayar ya, text controlnya jadi integer self dot bayar dot get value. Ini untuk memanggil nilai yang akan kita inputkan bayarnya. Ini total dendanya nanti akan memanggil nilai dari hasil dari perhitungan ini tadi, A dikali B dikali C. Jadi setelah seperti itu hasilnya yaitu X dikurangi Y. Jadi kita total dendanya berapa, lalu kita bayarnya berapa. Seperti itu. Mohon maaf kebalik ya. Seharusnya bayar dikurangi total denda. Jadi Y min X harusnya. Lalu seperti yang sebelumnya self kita tampilkan di sini di total kembalian ya. Total kembalian set value. Set value hasil ini hasil set value string hasil kembalian. Udah. Lalu setelah seperti ini untuk bisa menampilkannya karena kita menggunakan aplikasi ya, kita panggil dulu aplikasinya wx.aplikasi. Lalu frame-nya kita panggil kelasnya, kelas dari ini. Jadi ini berarti denda non, itu non. Lalu frame show, lalu show, lalu kita buat main loop-nya. Nah, main loop ini bertujuan untuk agar tampilannya itu bisa sustain ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan main loop, ini akan sekali tampil langsung hilang. Jadi ini harus menggunakan main loop untuk menahan tampilannya. Sudah seperti ini bisa kita run. Nah, ini seperti ini. Jadi program sederhananya, misal kita cek dulu ya, kita kasih nama bagus. Lalu judul bukunya misal
e-book tutorial Python, kan. Lalu jumlah yang dipinjamnya itu ada 2, jumlah telatnya itu ada 7 hari, jumlah dendanya itu 1.000 per hari ya. Nah, ini total dendanya 14.000 ya. Lalu saya membayar dengan uang 20.000, kembaliannya 6.000. Nah, lebih seperti ini program sederhana yang sudah saya buat menggunakan WX Form Builder. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf baik disengaja maupun tidak. Mohon maaf juga apabila videonya tidak terlalu jelas karena kamera dari laptop saya ini agak error, jadi tampilannya ini agak terlalu gelap ya. Terus untuk suaranya jelas tapi biasanya kurang bagus kualitasnya, yaitu mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.